Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanuri dari Lokal PGMI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyebutkan tentang dua jenis kepemimpinan dan menyebutkan kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama, di sini ada gaya kepemimpinan otoriter. Apa itu otoriter? Secara umum, otoriter adalah suatu gaya kepemimpinan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh salah satu orang atau sekelompok kecil yang memiliki kekuasaan absolut. Dapat juga disebut kepemimpinan otokratis atau absolut. Mereka biasanya memimpin dengan sedikit atau beberapa masukan dari bawahan. Memimpin dengan sedikit atau tanpa masukan dari bawahan sama sekali. Hal ini tentu membuat pemimpin yang absolut selalu memandang bawahannya lebih rendah karena mereka dapat menentukan segalanya dengan satu perintah saja. Perintah yang diberikan oleh pemimpin yang otoriter harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dibantah. Mereka juga menggunakan sanksi atau hukuman untuk menekan bawahannya. Kepemimpinan jenis ini dapat mengambil keputusan dengan yang cepat, di mana tugas-tugasnya harus dijalankan sebaik mungkin, dengan sedikit atau tanpa kesalahan tertentu. Selain itu, kepemimpinan yang absolut akan menguntungkan bila pemimpinnya merupakan orang yang memiliki pengetahuan yang paling luas di dalam organisasinya. Selanjutnya di sini ada kekurangan daripada kepemimpinan otoriter. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan jenis ini memungkinkan pemimpinnya sebagai pusat kekuasaan. Hal ini tentunya memungkinkan komunikasi yang terjadi cenderung satu arah. Tentunya jenis kepemimpinan absolut memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, dibenci banyak orang. Gaya kepemimpinan yang cenderung tegas dan kaku membuat para anggotanya menciptakan rasa resistensi terhadap pemimpin. Hal ini membawa rasa kebencian dan balas dendam yang membuat kondisi organisasi tidak stabil. Yang kedua, menghambat kreativitas. Perintah dan aturan yang kaku memaksa para anggotanya cenderung tidak dapat mengembangkan kreativitasnya, di mana masukan atau pendapat cenderung diabaikan sehingga pemecahan masalah yang kreatif sulit dilakukan. Selanjutnya di sini ada penuh tekanan. Tekanan yang diberikan oleh seorang pemimpin membuat para anggotanya cenderung tidak bahagia. Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat produktivitas seseorang dalam bekerja. Mereka akan kehilangan antusiasmenya dan menjadi frustasi. Yang keempat ada menurunkan sense of belonging. Gaya kepemimpinan otoriter yang cenderung kaku membuat kekompakan sangat minim di antara rekan kerja. Selanjutnya di sini ada bergantung kepada kemampuan pemimpin. Keberhasilan organisasi yang dipimpin dengan cara otoriter sangat bergantung pada kemampuan pemimpin. Hal ini berkaitan dengan ide dan pendapat yang disampaikan kepada pemimpin. Jika seorang pemimpin yang absolut memiliki kemampuan mumpuni, maka hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun jika sebaliknya akan menimbulkan kegagalan dalam organisasi. Selanjutnya di sini ada kelebihan kepemimpinan otoriter. Yang pertama, dengan berbagai kekurangannya yang telah disebutkan sebelumnya, ternyata gaya kepemimpinan otokratis memiliki sejumlah kelebihan. Umumnya jenis kepemimpinan ini diperlukan di beberapa situasi atau bidang yang membutuhkannya. Berikut kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, pengambilan keputusan cepat. Pertama, kepemimpinan otokratis memiliki pengambilan keputusan yang cepat. Pemimpin memiliki wibawa yang diperlukan untuk melakukan keputusan yang cepat dan sulit. Yang kedua, efisiensi manajemen krisis. Kelebihan kedua dari kepemimpinan jenis ini adalah manajemen krisis yang cukup efisien. Keputusan yang cepat dan pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan dalam kondisi krisis. Yang ketiga, penetapan tujuan lebih jelas.
Pemimpin yang otoriter dapat menetapkan harapan dan tujuan yang jelas. Mereka tidak pernah lepas dari visi misi perusahaan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, para anggotanya cenderung lebih mudah mengikuti rantai komando sehingga minim akan kesalahan. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai kepemimpinan demokratis. Setiap organisasi memiliki pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan masing-masing sesuai karakter dan juga situasi yang mereka hadapi. Dalam berorganisasi, rata-rata gaya kepemimpinan demokratis sangat diharapkan bagi para anggotanya. Ada berbagai alasan yang mendasarinya terkait kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan demokratis yang nampaknya lebih banyak mengakomodasi aspirasi dari setiap anggota. Salah satunya dalam gaya kepemimpinan ini, pendapat dari setiap anggota akan mendapat perhatian oleh pemimpin, terutama dalam andil mereka untuk menentukan keputusan yang akan didaulat oleh organisasi atau kelompok tersebut. Kelebihan daripada kepemimpinan demokratis yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Mengembangkan gaya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Selanjutnya, tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Selanjutnya di sini ada kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Yang ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.